Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adelia Agatha dengan NIM 114220035 dari kelas MBKMD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan perencanaan pengolahan limbah cair industri minyak gas dan panas bumi. Untuk yang pertama, latar belakang. Industri minyak gas bumi atau migas serta panas bumi merupakan sektor strategis dalam penyediaan energi nasional dan global. Namun demikian, aktivitas eksplorasi, produksi, dan pengolahan dari kedua sektor ini juga menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar yang mengandung berbagai bahan penyemar berbahaya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan perairan, tanah, hingga berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem. Limbah cair industri migas umumnya berasal dari produk water, air lumpur pengeboran, dan air cucian peralatan yang mengandung minyak dan lemak, senyawa organik, logam berat, serta zat padat terlarut atau TDS. Sementara itu, limbah cair dari kegiatan panas bumi mengandung silika, boron, arsenik, dan logam-logam lain dengan konsentrasi tinggi. Pengolahan limbah cair produk water dengan sistem kombinasi fisikokimia dan biologi menunjukkan efisiensi tinggi dalam menurunkan kadar minyak dan logam berat. Pemanfaatan teknologi filtrasi membran dan reaktor biologis dalam pengolahan limbah cair panas bumi terbukti mampu menurunkan kandungan boron dan arsenik secara signifikan. Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan serta tuntutan regulasi seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 68 tentang baku mutu air limbah, maka perencanaan pengolahan limbah cair menjadi aspek krusial dalam tahapan awal kegiatan industri migas dan panas bumi. Perencanaan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pengolahan, efisiensi operasional, serta keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Kemudian untuk tujuannya, yaitu yang pertama, memahami sumber dan karakteristik limbah cair yang dihasilkan dari industri migas. Yang kedua, mengidentifikasi sumber dan karakteristik limbah cair dari kegiatan pengolahan migas. Yang ketiga, mengusulkan strategi pengolahan dan pemanfaatan kembali limbah cair. Yang keempat, menentukan metode pemantauan dan pemanfaatan kembali limbah cair. Limbah cair industri migas yang dikenal sebagai produk water merupakan limbah cair utama yang dihasilkan selama proses ekstraksi minyak dan gas. Limbah ini terdiri dari campuran kompleks senyawa organik dan anorganik, termasuk garam, mineral, minyak, dan senyawa kimia lainnya. Volume limbah ini meningkat seiring dengan peningkatan produksi minyak dan gas, khususnya dengan pemanfaatan cadangan minyak dan gas serpih, sehingga pembuangannya ke lingkungan menjadi salah satu perhatian global. Selanjutnya, identifikasi sumber limbah. Untuk yang pertama, produk water atau air terproduksi. Produk water adalah air yang muncul sebagai hasil samping dari produksi minyak dan gas bumi. Air ini berasal dari formasi bawah tanah yang sama dengan tempat minyak dan gas disimpan, serta ikut terproduksi selama ekstraksi. Komposisinya sangat kompleks, bisa mengandung hidrokarbon terlarut, garam, logam berat, radiosotop alami, dan bahan kimia produksi lainnya. Selama proses produksi, semakin tua umur sumur, maka volume produk water yang dihasilkan biasanya meningkat, bahkan bisa melebihi produksi minyaknya. Oleh karena itu, pengelolaan produk water menjadi tantangan utama dalam operasi migas. Kemudian yang kedua ada drilling mud atau lumpur pengeboran. Drilling mud adalah campuran fluida yang digunakan dalam proses pengeboran sumur minyak dan gas untuk melumasi mata bor, mengontrol tekanan formasi, dan membawa cutting atau serpihan batuan ke permukaan. Lumpur pengeboran terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu water based mud atau WBM dan oil based mud atau OBM. Lumpur ini terbentuk dari campuran air atau minyak sebagai fasa dasar dengan penambahan bentonit, barit, dan berbagai bahan kimia untuk mengontrol densitas, viskositas, dan sifat kimia. Setelah digunakan, lumpur ini mengandung berbagai bahan pencemar seperti logam berat, senyawa hidrokarbon, dan padatan tersuspensi yang dapat menjadi limbah berbahaya. Kemudian selanjutnya, air limbah industri migas.
Air limbah dalam industri minyak dan gas tidak hanya berasal dari produk water, tapi juga dari air limbah domestik di fasilitas, air cucian peralatan, kondensat dari unit pemisahan gas, serta air hujan yang terkontaminasi hidrokarbon di area industri. Komponen air limbah ini sangat bervariasi, termasuk senyawa organik, minyak dan lemak, serta logam berat. Oleh karena itu, air limbah industri migas memerlukan pengolahan yang kompleks dengan teknologi seperti flotasi, absorpsi, filtrasi membran, dan biodegradasi. Selanjutnya yaitu metode pengolahan limbah cair industri. Yang pertama ada pemisahan minyak air atau api separator. Api separator adalah alat pemisah minyak air yang dirancang untuk menghilangkan minyak bebas dan padatan tersuspensi dari air limbah industri, terutama di kilang minyak dan fasilitas petrokimia. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip gravitasi, memanfaatkan perbedaan densitas antara minyak, air, dan padatan. Minyak yang memiliki densitas lebih rendah akan mengapung ke permukaan, sementara padatan yang lebih berat akan mengendap di dasar, meninggalkan air di lapisan tengah. Desain api separator mengikuti standar yang ditetapkan oleh American Petroleum Institute atau API dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti rasio panjang terhadap lebar, kecepatan aliran horizontal, dan penggunaan pelat penghalang atau baffle untuk mengurangi turbulensi. Komponen utama meliputi tangki pemisah, sistem pengumpulan minyak di permukaan, dan sistem pengeluaran lumpur di dasar. Selanjutnya, ada metode pengolahan biologis SBR, MBR. Metode pengolahan biologis seperti sequencing batch reactor atau SBR dan membran bioreaktor merupakan teknologi yang banyak digunakan dalam pengolahan air limbah domestik dan industri karena efisiensinya dalam menurunkan beban penyemar organik. SBR bekerja secara batch melalui 5 tahapan, yaitu pengisian, reaksi, pengendapan, pembuangan, dan jeda, sehingga memungkinkan kontrol proses yang lebih fleksibel. MBR mampu menurunkan kadar BOD dan COD secara signifikan, serta menghasilkan air olahan yang memenuhi baku mutu lingkungan. Oleh karena itu, MBR menjadi alternatif yang menjanjikan untuk pengolahan air limbah berkelanjutan di Indonesia. Kemudian selanjutnya, teknologi koagulasi flokulasi. Koagulasi flokulasi adalah proses pengolahan air limbah yang efektif untuk menghilangkan partikel tersuspensi dan koloid. Proses ini melibatkan penambahan koagulan seperti PAC atau polialuminium klorid dan flokulan, diikuti dengan pengadukan cepat atau koagulasi dan pengadukan lambat atau flokulasi untuk membentuk blok yang dapat mengendap. Selanjutnya, ada filtrasi dan disinfeksi. Filtrasi merupakan metode fisik dalam pengolahan air limbah yang bertujuan untuk menghilangkan partikel tersuspensi dan polutan organik. Penggunaan media filtrasi seperti pasir dan arang efektif dalam menurunkan kadar BOD, COD, dan kekeruhan pada air limbah. Disinfeksi adalah tahap akhir dalam pengolahan air limbah yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen. Metode disinfeksi yang umum digunakan meliputi penggunaan klorin, ozon, dan sinar ultraviolet atau UV. Selanjutnya yaitu karakteristik limbah cair, minyak, dan gas. Dibedakan menjadi tiga, yaitu karakteristik fisik, karakteristik kimia, dan karakteristik biologi. Untuk karakteristik fisik, yaitu cairan limbah yang dihasilkan oleh industri minyak dan gas umumnya memiliki penampakan gelap, mulai dari coklat keruh hingga hitam pekat. Kemudian aromanya tajam, yang ditimbulkan pun bervariasi, bergantung pada jenis dan kadar zat kimia yang terkandung dalam air limbah tersebut. Kemudian untuk karakteristik kimianya, limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas industri migas seringkali mengandung unsur logam berat. Di antaranya adalah barium, arsenik, timbal, merkuri, serta strontium. Karakteristik kimianya pun beragam dengan tingkat pH yang bisa berada dalam kisaran netral hingga sangat asam. Kemudian untuk karakteristik biologinya,
Secara biologis, air terproduksi atau produk water mengandung beragam mikroorganisme yang membentuk komunitas kompleks dan memiliki kemampuan beradaptasi di lingkungan ekstrim, seperti kadar garam yang tinggi, suhu yang panas, serta pH yang berada di luar kisaran normal. Kemudian untuk karakteristik limbah cair panas bumi, juga dibedakan menjadi tiga, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Untuk karakteristik fisiknya, yaitu limbah cair yang dihasilkan dari industri panas bumi umumnya memiliki suhu yang tinggi, berkisar antara 150 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius. Kandungan panas dan salinitas yang tinggi membuat limbah ini bersifat korosif serta berpotensi menimbulkan toksik. Kemudian, pada karakteristik kimianya, limbah cair yang berasal dari industri panas bumi umumnya mengandung beragam mineral dalam bentuk terlarut maupun tersuspensi, serta memiliki tingkat total padatan terlarut atau TDS yang tinggi. Secara kimia, limbah ini juga mengandung senyawa-senyawa seperti silika, boron, natrium, kalium, dan klorida yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman atau pH, serta bersifat korosif. Kemudian, karakteristik biologinya, air terproduksi atau produk water mengandung komunitas mikroorganisme yang beragam dan mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti salinitas tinggi, suhu panas, serta pH yang tidak stabil. Mikroorganisme yang umum ditemukan di dalam meliputi bakteri halofilik atau penyuka garam, kemudian bakteri pengoksidasi sulfat, bakteri metanogenik yang menghasilkan metana, serta mikroba pembentuk biofilm yang dapat menempel dan berkembang pada permukaan sistem perpipaan. Kemudian selanjutnya, regulasi dan standar yang berlaku. Regulasi utama yang menjadi dasar hukum adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P68 garis miring Men-LHK garis miring Setjen garis miring Kum 1 strip 8 atau 2016 tentang baku mutu air limbah yang mengatur ambang batas parameter pencemar seperti BOD, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, serta logam berat untuk berbagai jenis industri. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memperkuat ketentuan teknis mengenai sistem pengolahan limbah, pemantauan kualitas air, serta kewajiban pelaporan secara daring melalui sistem sparing. Untuk sektor panas bumi, Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2017 mengatur bahwa fluida panas bumi harus dikelola melalui sistem reinjeksi agar tidak mencemari sumber air permukaan maupun tanah. Kemudian selanjutnya teknik pengolahan limbah cair. Yang pertama, pengolahan fisik. Pengolahan fisik merupakan tahap awal pada sistem pengolahan limbah cair migas dan panas bumi yang bertujuan untuk menghilangkan partikel tersuspensi, minyak bebas, serta padatan kasar. Salah satu unit yang paling umum digunakan adalah apisparator, yaitu alat berbasis gravitasi yang memisahkan fraksi minyak dari air berdasarkan perbedaan densitas. Selain itu, unit dissolved air flotation atau DAF sering digunakan untuk mengangkat minyak emulsi dan partikel ringan ke permukaan dengan bantuan gelembung udara mikro. Proses sedimentasi juga diterapkan untuk mengendapkan padatan berat seperti pasir, lumpur, dan scale. Dalam konteks industri panas bumi, digunakan pula cooling pond atau cooling tower untuk menurunkan suhu air limbah sebelum masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada pengolahan kimia. Pengolahan kimia dilakukan untuk mengubah atau mengendapkan kontaminan seperti logam berat, senyawa anorganik, serta senyawa kimia berbahaya. Unit yang umum digunakan antara lain adalah coagulation flocculation tank yang berfungsi menggumpalkan partikel halus dengan bahan kimia seperti tawas atau PAC. Untuk logam berat seperti arsenik, boron, atau kadmium digunakan chemical precipitation tank dengan penambahan bahan pengendap seperti kapur atau ferric chloride. Dalam pengolahan pH digunakan neutralization tank yang diatur dengan injeksi asam atau basa sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pengolahan biologis.
Pengolahan biologis bertujuan untuk menurunkan kandungan bahan organik seperti BOD dan COD melalui aktivitas organisme. Salah satu unit yang umum digunakan adalah aeration tank pada sistem activated sludge, di mana udara disuplai secara kontinu untuk mendukung mikroorganisme aerobik. Untuk pengolahan beban organik tinggi digunakan upflow anaerobic sludge tank yang bekerja tanpa oksigen dan menghasilkan biogas. Selain itu, unit trickling filter menggunakan media batu atau plastik untuk pertumbuhan biofilm mikroba. Selanjutnya ada pengolahan lanjutan dan modern. Pengolahan lanjutan dibutuhkan untuk memenuhi baku mutu yang sangat ketat atau untuk menghasilkan air hasil olahan yang dapat digunakan kembali atau reuse. Salah satu unit utama adalah ultrafiltration atau UV, unit yang mampu menyaring partikel mikro hingga 0,01 mikron. Untuk menghilangkan zat terlarut seperti logam berat dan garam, digunakan reverse osmosis atau RO unit. Selain itu, pada limbah panas bumi yang mengandung boron tinggi, digunakan ion exchange column untuk selektif mengikat ion. Fasilitas dengan sistem zero liquid discharge juga menggunakan crystallizer dan evaporator untuk menghilangkan air sepenuhnya dan menghasilkan padatan kering. Sebagai unit pendukung akhir, digunakan juga polishing pond atau wetland untuk menstabilkan kualitas limbah cair sebelum dilepaskan ke badan air atau digunakan kembali. Kemudian selanjutnya studi kasus. Di sini diambil pada PT Pertasamtan Gas atau PS Gas merupakan anak perusahaan Pertamina Gas yang mengelola kilang ekstraksi gas alam di Prabu Mulih. Proses produksinya menghasilkan limbah cair, utamanya dari unit dehidrasi, scrubber, dan pompa. Limbah cair ini berpotensi mencemari lingkungan jika tidak diolah terlebih dahulu. Sebagai bentuk pengendalian pencemaran, perusahaan menggunakan api separator, yaitu alat pemisah minyak air yang memanfaatkan gravitasi untuk menghilangkan kandungan minyak, lemak, dan bahan pencemar lainnya dalam air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Penelitian dilakukan selama 1 tahun atau tahun 2021 dengan pengambilan sampel air limbah pada inlet dan outlet api separator. Parameter utama yang dianalisis meliputi pH, minyak dan lemak, dan total organik karbon, klorin, serta suhu. Kemudian didapatkan perhitungan. Yang pertama diketahui parameter minyak dan lemak pada inlet 43,01 mg per liter, kemudian pada saat outlet 3,13 mg per liter. Untuk parameter TOC, inlet 30,83 mg per liter, kemudian pada outlet 16,20 mg per liter. Serta parameter klorin pada saat di inlet itu 0,32 mg per liter, kemudian pada saat di outlet itu 0,12 mg per liter. Pada perhitungan kali ini menggunakan rumus efisiensi yaitu C inlet dikurangi C outlet dibagi C inlet kemudian dikalikan dengan 100%. Yang pertama, pada minyak dan lemak didapatkan efisiensi 92,7%, kemudian pada total organik karbon atau TOC-nya didapatkan efisiensi 47,5%, dan yang terakhir klorin didapatkan efisiensi 46,4%. Berikut hasil dari perhitungan yang telah dihitung menggunakan rumus efisiensi untuk parameter minyak dan lemak menghasilkan efisiensi 92,7%, TOC 47,5%, kemudian klorin 46,4%. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa api separator sangat aktif dalam mengurangi kandungan minyak dan lemak yang merupakan target utama dari teknologi ini. Efisiensi sebesar 92,7% menunjukkan bahwa mayoritas fraksi minyak dapat dihilangkan dengan metode pemisah fisik ini. Namun, untuk parameter lain seperti TOC dan klorin, efisiensi pengurangan masih berada di bawah 50%. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa pengolahan lanjutan sangat diperlukan untuk menghilangkan zat pencemar terlarut yang tidak dapat dipisahkan hanya dengan proses gravitasi.
Kemudian didapatkan rekomendasi yang pertama, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap desain dan kapasitas api separator agar tetap sesuai dengan volume dan karakteristik limbah terbaru. Penyesuaian desain seperti modifikasi skimmer, pemisah internal, atau pengaturan kecepatan aliran dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian, yang kedua, dilakukan penambahan tahap pengolahan lanjutan karena efisiensi penurunan TOC dan klorin masih di bawah 50%, disarankan menambahkan unit pengolahan lanjutan seperti biofilter aerob, koagulasi flokulasi, atau absorpsi karbon aktif untuk menyempurnakan pengolahan. Kemudian untuk rekomendasi yang ketiga yaitu sistem monitoring dilakukan secara berkala, penggunaan sensor kualitas air otomatis dan sistem SCADA untuk memantau pH, minyak dan lemak, TOC, suhu dan klorin secara berkala dapat mencegah pencemaran dini akibat lonjakan konsentrasi limbah. Kemudian, rekomendasi selanjutnya yaitu integrasi ke sistem manajemen lingkungan atau ISO 14001 agar pengelolaan limbah berjalan sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Direkomendasikan untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan limbah ke dalam standar internasional. Kemudian, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.